Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah yang hebat-hebat? Ustazah berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya sayang. Untuk mengundang barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Anak ustazah yang soleh dan solehah masih ditemani dengan Ustazah Yayu. Kita akan belajar di tema 6 buku tema 2F merawat hewan dan tumbuhan, di subtema 3 tumbuhan di sekitarku, di pembelajaran 5 dan 6. Adapun kompetensi dasar ada 3 mata pelajaran. Yang pertama, PPKN KD 3.2, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Kedua, Bahasa Indonesia KD 3.7, mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita, memerhatikan penggunaan huruf kapital di awal kalimat, nama bulan dan hari, nama orang, serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. Matematika KD 3.6, menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran ada 5. Yang pertama, Ananda mampu menuliskan aturan kerjasama. Ananda mampu menceritakan pengalaman bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Ketiga, Ananda mampu menulis kalimat tanya dengan huruf tegak bersambung. Keempat, Ananda mampu menemukan nama tanaman pada huruf acak dan kegunaan tanaman. Yang kelima, Ananda mampu menimbang barang dengan timbangan dapur. Dalam pembelajaran hari ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 99 yang artinya, perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ananda yang soleh dan solehah bisa kalian buka pada buku tema 2F halaman 114. Kalian diminta untuk membuat pertanyaan. Ustazah contohkan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan mengenai contoh aturan di kelas. Pertanyaan pertama, sebutkan satu contoh aturan di kelas. Jawabannya, memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru. Pertanyaan kedua, mengenai pentingnya aturan ditaati. Pertanyaannya, mengapa peraturan di sekolah harus ditaati oleh semua siswa? Jawabannya, agar siswa-siswi hidupnya menjadi lebih disiplin. Contoh aturan saat berolahraga: menggunakan seragam olahraga, melakukan pemanasan sebelum olahraga agar tidak cedera. Anak ustazah yang hebat-hebat, ustazah akan melanjutkan pada halaman 119 dan 120. Perhatikan gambar di layar. Ino, Yoga, dan Laras merapikan pohon. Daun-daun dan ranting berserakan. Dikumpulkan, mereka bekerja sama. Mengapa mereka harus bekerja sama? Agar pekerjaan berat menjadi ringan dan cepat selesai. Adakah aturan saat bekerja sama? Contoh, membuat jadwal piket menyiram tanaman. Pada halaman 120 ada
teks percakapan antara Ino, Yoga, dan Laras. Kita simak baik-baik percakapannya nak ya. Bisa kalian praktekkan di rumah dengan kakak, ayah, dan bunda. Sambil bekerja sama, Ino dan teman-teman bercakap-cakap untuk saling membantu. Ino, Yoga, bantu aku mengangkat keranjang daun ini, kata Yoga. Baik Ino, mari kita angkat bersama-sama, kata Ino. Laras, bolehkah aku meminjam sapu untuk mengumpulkan ranting-ranting ini? Jawaban Laras, tentu Ino, tapi aku selesaikan dulu menyapu daun-daun ini. Anak ustazah yang soleh dan solehah. Setelah berolahraga, Ino, Laras, dan Yoga menuju ke kantin sekolah. Ino, Laras juga membeli sebuah semangka. Buah semangka dapat menghilangkan haus karena mengandung banyak air. Buah semangka juga bergizi. Buah-buahan berasal dari tanaman. Tanaman merupakan sumber makanan bagi manusia. Tanaman juga merupakan sumber makanan bagi hewan. Tanaman ditanam untuk dimanfaatkan. Sebagian besar tanaman dimanfaatkan sebagai bahan makanan oleh manusia dan hewan. Dari tanaman kita memperoleh buah, contohnya apel, mangga, dan pisang. Selain itu, kita juga memperoleh sayur-sayuran dan biji-bijian. Contoh sayur adalah kangkung dan bayam. Contoh biji-bijian adalah kopi dan kacang tanah. Gula pasir dapat diperoleh dari batang tebu, sedangkan minyak goreng diperoleh dari buah kelapa sawit. Ada di buku tema 2F halaman 115 sampai 116. Bisa kalian untuk latihan di rumah di halaman 116. Ayo mencari tahu 5 pertanyaan. Kalian bisa menjawab pertanyaan berikut dengan membaca teks di halaman 115 dan 116. Anak ustazah yang hebat-hebat, bisa kalian simak pada halaman 117. Merawat taman sekolah. Di sekolah Ino ada penjaga sekolah. Penjaga sekolah juga bertugas membersihkan halaman. Tapi untuk menjaga kebersihan bukan hanya tugas penjaga sekolah saja, melainkan tugas seluruh murid serta guru. Setiap hari Rabu, ibu guru mengajak murid-murid membersihkan halaman sekolah. Semua murid ikut merawat taman. Daun-daun kering yang berserakan disapu, bunga-bunga yang sudah layu dipotong, sampah dibuang ke tempat sampah. Setelah murid-murid selesai bergotong royong, halaman menjadi bersih. Halaman yang bersih itu indah. Anak ustazah yang hebat-hebat, di halaman 117 kalian bisa mempraktekkan penulisan huruf tegak bersambung yang ustazah contohkan. Berikut video di halaman 117 membuat pertanyaan dengan huruf tegak bersambung. Kita sama-sama ya nak. Yang pertama pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh merusak tanaman menggunakan huruf tegak bersambung? Jawabannya, agar tanaman bisa tumbuh subur.
Pertanyaan yang kedua, Ustazah buat pertanyaan tentang apa akibatnya jika kita merusak tanaman. Jawabannya, agar tanaman tidak mati. Anak ustazah yang hebat-hebat, kita lanjutkan pada halaman 121. Ustazah akan menjelaskan tentang benda-benda yang diukur dengan timbangan dapur. Contoh, pasta gigi. Pasta gigi ukuran sedang, beratnya 110 gram. Yang kedua, tepung. Sebungkus tepung terigu ukuran sedang, beratnya 250 gram. Yang ketiga, sebungkus gula kemasan kecil, beratnya 250 gram. Yang keempat, 3 butir jeruk. Bisa kalian praktekkan di rumah dengan yang punya timbangan, bisa menggunakan timbangan mungkin kue atau timbangan dapur yang kalian punya. Kalau tidak punya, nanti bisa sama-sama dengan temannya. Yang berikutnya, gambar gelas berisi air dan 2 buah buku tebal dan sekaleng minuman ringan. Anak ustazah yang hebat-hebat, demikian pembelajaran hari ini. Ustazah akan buat kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, contoh aturan di kelas. Yang kedua, bekerja sama merawat taman sekolah. Yang ketiga, membuat kalimat tanya dengan huruf tegak bersambung. Yang keempat, menimbang benda dengan timbangan dapur. Anak-anak ustazah yang hebat-hebat, terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Ayah dan bunda, terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih selalu mendampingi Ananda saat belajar di rumah. Semoga Ananda bisa memahami materi yang ustazah sampaikan hari ini ya nak. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ustazah mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Anak-anak ustazah yang hebat-hebat, tetap semangat belajar walaupun daring di rumah. Mengerjakan sholat 5 waktu, selalu membantu orang tua, selalu berdoa semoga wabah ini segera berakhir agar kita bisa kembali bertatap muka di sekolah kita tercinta SDIT Nurul Ilmi Tenggarong. Dan terpaksa kalau keluar rumah gunakan masker dan bawa hand sanitizer. Cukup sekian, ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ustazah yang hebat-hebat sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa
pada video berikutnya ya nak. Tetap semangat.